Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok Spirit yang beranggotakan saya sendiri, Peter Prawira, Ilen Faustin, Clyde, Jovan, dan Michelin. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan proses audit kepada 5 pos, yaitu revenue, non-current asset, expense, dan current liability. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas untuk pos yang pertama, yaitu revenue. Pos 1 membahas revenue cycle. Sebagai auditor, kami harus sangat berhati-hati dalam mengaudit revenue cycle dikarenakan siklus tersebut memiliki inherent risk yang paling besar. Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan jumlah revenue agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Kami melakukan analytical procedure untuk mengecek kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku mengenai pendapatan, di antaranya IFRS 15, PSAK 23 dan 72, serta IAS 18. Pada prosedur yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapatan fashionista mengalami peningkatan drastis hingga 50% pada tahun 2018 sendiri. Padahal, revenue dari periode-periode sebelumnya cenderung stabil. Hitungan dilakukan terpisah untuk kedua produk yang dijual oleh fashionista, yaitu tas dan baju. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realita pada penjualan melebihi hingga 50% dari threshold yang telah ditentukan melalui perhitungan dengan ekspektasi dan asumsi. Maka, tahap yang akan kami lakukan selanjutnya adalah mengecek lebih lagi dokumen-dokumen yang berkaitan dan melakukan inquiry kepada staf pada bagian penjualan dan pengiriman, serta mengkonfirmasi cut-off period perusahaan. Kami juga merekomendasikan untuk tidak menutup kemungkinan mengklasifikasikan fashionista sebagai klien yang high risk. Sekian untuk pos 1, selanjutnya kami akan lanjut kepada pos 2 yang membahas non-current asset. Selanjutnya, memasuki bagian non-current asset, terdapat inherent risk yang berupa perhitungan depresiasi dengan indikasi klien dalam mengurangi biaya depresiasi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kesalahan pada perhitungan penyusutan. Di bagian ini, klien memberikan data berupa kalkulasi aset yang dilengkapi dengan perhitungan pelepasan dan akumulasi penyusutan. Dengan berbasis data yang diberikan klien, auditor dapat melakukan recalculation pada depresiasi dengan pertimbangan menjamin akurasi nilai dan alokasi tepat yang tercatat di dalamnya. Dapat dilihat bahwa dalam penerapan prosedur audit terhadap non-current asset menghasilkan perbedaan yang signifikan pada bagian depresiasi antara data yang klien berikan dan perhitungan auditor. Pada komputer equipment, terdapat perbedaan sebesar 63.468 antar perhitungan klien, di mana nilai tersebut melebihi threshold yang artinya ambang batas penilaian suatu material yang ditentukan oleh KAP. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa auditor menemukan perbedaan perhitungan yang terdapat pada akumulasi depresiasi, yang berimbas terhadap book value yang dihasilkan. Sehingga langkah sebagai auditor ialah menerapkan asersi valuation dan allocation, yang mana perlu mempertimbangkan metode apa yang digunakan perusahaan dalam mengkalkulasi depresiasi terhadap aset tersebut, agar sesuai dengan metode yang diberlakukan di dunia akuntansi, serta menilai metode yang diterapkan apakah sudah sesuai dengan standar. Selanjutnya, kami akan bahas pos 3 mengenai expense. Pada pos ketiga, yaitu expense, memiliki inherent risk understatement yang dimana perusahaan memiliki kemungkinan untuk menurunkan pengeluaran perusahaan sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih untuk meningkatkan value dari perusahaan. Berikut adalah informasi yang diberikan oleh perusahaan klien, yaitu Glory Corporation, di mana pada informasi ini menunjukkan penghasilan bruto, biaya jabatan, PTKP, serta PPh 21 yang berlaku. Untuk tabel informasi perhitungan PPh 21 klien, terlihat bahwa status karyawan yang bernama Denny Hartono memiliki status kawin tanpa anak, yang dimana seharusnya menurut informasi tambahan, Denny Hartono memiliki 1 anak, sehingga perlu dilakukan koreksi oleh perusahaan klien atas status karyawan Denny Hartono yang sebelumnya berstatus kawin tanpa anak menjadi kawin dengan 1 anak. Prosedur audit yang akan diterapkan pada audit expense ini adalah perlunya dilakukan perhitungan ulang atau recalculation terhadap pemotongan PPh 21 atas karyawan Glory Corporation.
Berikut adalah hasil dari perhitungan ulang PPh 21 karyawan Glory Corporation, yang dimana biaya jabatan didapatkan dari 5% penghasilan bruto karyawan. Terjadi perubahan pada status karyawan Denny Hartono, yang semula kawin tanpa anak menjadi kawin dengan satu anak, sehingga menyebabkan perubahan PPh 21 yang dikenakan oleh karyawan bernama Denny Hartono. Setelah didapatkan hasil dari perhitungan ulang, ditemukan bahwa perhitungan PPh 21 yang disediakan oleh klien berbeda dengan hasil dari perhitungan ulang oleh kami. Perbedaan ini menimbulkan hasil utang PPh 21 yang terdapat pada data PPh 21 klien menjadi tidak tepat, sehingga perlu dilakukan koreksi oleh perusahaan klien untuk PPh 21 yang dikenakan serta utang PPh 21. Dari hasil audit pada pos 3 ini, kami telah melakukan perhitungan ulang pada perhitungan PPh 21 karyawan. Dalam perhitungan ulang yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat kesalahan status pada data karyawan, serta kesalahan dalam penghitungan PPh 21 atas karyawan perusahaan klien, sehingga secara langsung berpengaruh terhadap pengeluaran dari perusahaan. Untuk itu, kami sebagai pihak auditor menyarankan perusahaan klien untuk melakukan koreksi atas perhitungan PPh 21. Account receivable memiliki tingkat inherent risk yang cukup tinggi dan memiliki risiko material mismanagement yang tinggi, mengikuti dengan internal control yang berlaku di perusahaan. Audit prosedur yang kami lakukan adalah inspection of document dan melakukan konfirmasi kepada customer. Pada PT Elite, kami mengambil sampel menggunakan metode monetary unit sampling dengan mengambil 8 customer. Auditor telah mengirim konfirmasi kepada 8 customer terkait dan mendapatkan 7 balasan. Kami menemukan bahwa adanya material misstatement untuk perusahaan tracking running. Tercatat pada klien, jumlah receivable sebesar 199,485 dan terkonfirmasi dari customer sebesar 209,133. Jumlah ini sudah terkonfirmasi dan kami melakukan pengecekan pada data invoice klien yang menyatakan bahwa benar tracking running memiliki receivable sebesar angka yang tertera, yaitu 209,133. Auditor tidak mendapat balasan dari perusahaan top one, sehingga kami melakukan pengecekan terhadap invoice yang terdapat pada klien. Dan benar, top one memiliki jumlah receivable sebesar 993,615. Untuk melengkapi proses ini, kami telah membuat audit working paper sebagai berikut. Untuk terakhir, kami akan memeriksa pos 5, yaitu liability. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pos 5, yaitu siklus current liabilities. Dalam siklus ini kita akan mengecek terlebih dahulu internal control testnya untuk memastikan apakah internal control mereka itu dianggap efisien atau tidak. Dan jika tidak, maka kita harus mempertimbangkan akun-akun yang mungkin saja memiliki inherent risk tinggi. Nah, untuk inherent risk sendiri dalam siklus hutang jangka panjang dan jangka pendek, itu kecenderungan liabilities untuk kurang-kurangkan atau understatement itu sangat tinggi. Karena kenapa? Liabilities itu merupakan kewajiban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dan tidak mungkin perusahaan ingin melebih-lebihkan apa yang menjadi kewajiban dia. Dan untuk ekuitas sendiri itu menjadi overstatement. Sehingga untuk guna menghasilkan rasionya yang bagus dan juga menunjukkan performa sehat perusahaan. Sehingga kemungkinan kebangkrutan menjadi kecil dan kreditor pun menjadi lebih yakin untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh auditor sendiri itu adalah minimum level dari return earnings sebelum dividen itu dibayarkan, di mana untuk dividen sendiri itu tidak boleh melebihi retained earnings. Kemudian untuk berkaitan dengan hutang sendiri itu kita memiliki spesifikasi maksimum rasio debt to equity dan juga rasio working capital. Spesifikasi terkait callable provision, identifying procedures dengan menggunakan calling dan retiring debt pada saat harga dan juga tanggal yang dispesifikasikan. Hal ini menjadi pertimbangan-pertimbangan auditor dalam mengaudit siklus ini.
Terdapat juga istilah namanya bond indenture, di mana informasi yang berisi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan bond. Jadi berkaitan apakah itu tentang jangka waktu obligasi, jumlah bunga yang dibayarkan, bond yang bisa dikonvertibel dan tidak, itu harus dicek oleh seorang auditor dengan cara inspeksi dokumen. Selanjutnya untuk substantif tes sendiri, setelah tes pertama selesai dilakukan, maka objektif selanjutnya adalah memastikan bahwa semua obligasi perusahaan itu sudah tercatat dan sesuai dengan klasifikasi obligasi masing-masing. Pada bagian utang, auditor jarang membahas tentang eksistensi dalam hal manajemen assumption, karena secara psikologi tidak mungkin perusahaan itu mengada-ngada tentang adanya hutang, adanya juga menyembunyikan hutangnya. Oleh karena itu, asersi yang lebih dilihat adalah terkait kelengkapan pencatatan transaksi, karena kecenderungan perusahaan untuk tidak mencatat penjurnalan utang. Prosedur yang dapat dilakukan dalam substantif tes sendiri itu adalah analytical procedure, di mana hal yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan kewajiban yang diperkecil. Maka auditor harus memperhatikan hal ini, karena kenapa? Concern daripada user, yaitu kreditor, itu melihat rasio yang dihasilkan dari kewajiban dan juga ekuitas, perbandingan kedua hal tersebut, untuk memperhatikan segi kelayakan untuk diberikan hutang atau tidak, dan juga opini perusahaan terhadap going concern. Salah klasifikasi juga merupakan pertimbangan dalam audit, karena itu merupakan temuan audit jika terdapat salah klasifikasi dalam hal hutang jangka panjang yang kurang dari 1 tahun, itu seharusnya diklasifikasi sebagai hutang jangka pendek, tetapi seringkali perusahaan itu lupa untuk mencatat atau mengklasifikasikan ulang. Nah, hal ini dapat mempengaruhi dalam hal rasio solvabilitas. Mungkin ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan, namun hal ini dapat mempengaruhi rasio likuiditas, di mana total aset lancar dibagi dengan total kewajiban lancar itu menjadi berbeda. Seperti yang kalian lihat di layar ini, informasi tambahan terkait bond itu adalah deskripsi singkat terkait bond yang diterbitkan tahap pertama, di mana PT perusahaan yang terkait itu sudah membayarkan segala bunga dan juga harga pokoknya lebih cepat 3 bulan. Berarti mereka menghemat beban bunga 3 bulan karena mereka membayarnya sebelum tanggal jatuh tempo. Dan untuk tahap 2 sendiri itu masih tersisa 2 tahun. Untuk perhitungan terkait bond tersebut akan dibahas setelah hutang perusahaan ini. Karena kenapa? Auditor menemukan bahwa PT Jaya Pharmax itu memberikan konfirmasi perbaikan atas nominal hutang, yaitu sebesar yang tertera di dalam layar. Maka dari itu, hal ini akan mempengaruhi jumlah total current liabilities yang dicatat oleh perusahaan. Maka auditor pun melakukan perbaikan. Untuk penilaian obligasi sendiri, asumsi auditor untuk tahap kedua itu adalah diterbitkan pada saat premium. Dikarenakan diterbitkan pada saat premium, maka nilai bond yang tercatat adalah bukan 500 miliar, melainkan 512 sekian. Dan berdasarkan informasi tambahan bahwa bond ini diberikan rating minus AA, di mana menurut Pevindo perusahaan ini dapat dijamin bahwa mereka mampu membayar secara penuh, baik itu bunga maupun harga pinjaman pokok terhadap peminjam. Berikut juga terdapat schedule amortisasi, di mana menunjukkan carrying amount daripada bond per tanggal 31 Desember 2018. Oleh karena itu, auditor melakukan adjustment terhadap total current liabilities, di mana total current liabilities menjadi lebih besar, dan dapat dinyatakan bahwa current liabilities tersebut di understated seperti dugaan auditor, dan bisa dikatakan perbedaan yang terjadi itu cukup bersifat material. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai temuan, di mana temuan ini nanti akan didiskusikan lebih lanjut kepada manajemen perusahaan setelah auditor membuat audit working paper-nya dan meminta manajemen untuk merestate laporan keuangan mereka berkaitan dengan current liabilities. Sekian dari saya untuk pos 5. Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Leo Handoko
kepada pihak Auditrust dan seluruh panitia Himpunan Mahasiswa Akuntansi Bibinius University yang sudah terlibat atas terselenggaranya acara ini. Sekian dan terima kasih.